Namun buat teman-teman juga ya Tuhan yang masih dalam perjalanan, ya Kau sertai sampai di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Demikian juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir, yang sakit atau yang berhalangan, Kau pilih mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, siang pagi ini ya Tuhan kami boleh sama-sama berkumpul kembali. Bila Kau menyerahkan kebaktian ini ya Tuhan dari awalnya sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Segala puji-pujian ya Tuhan kami naikkan, biar menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Kau buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami ya Tuhan. Demikian juga dengan Pak Yonas yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui Pak Yonas ya Tuhan, untuk apa yang mau kita dengar ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan siap mendengar apa yang Kau mau akan beritakan kepada kami. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini dan di dalam nama Tuhan Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Itu tapi ingin apa gitu? Ingin nggak apa-apa. Tapi sudah kehitung ya. Tadi aku. Terima kasih Elis telah membuka kita dengan doa. Selamat datang semuanya jemaat saya kasih dalam Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih kita bisa berdiri pada saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan.
biarlah Tuhan memakai hidup kita ya, seumur hidup kita untuk melayani Tuhan. Dialah segalanya. Segalanya besar kecil
seperti rusa merindukan sungai. maka segala yang lain selain Engkau pudar adanya. Segala keangkuhan,
kesombongan kami, bahkan segala kerinduan kehendak kami sendiri. Karena waktu kami menyembah Engkau, kami menemukan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Waktu kami menyembah Engkau, kami menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Karenanya Tuhan, Engkau terus melembutkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu untuk ditaburkan. Tuhan, Engkau berbicara dengan cara yang khusus pada hari ini, sehingga ibadah atau waktu-waktu kami mendengar firman-Mu sungguh menjadi saat-saat yang indah, saat kami merenungkan akan arti hidup ini, dan saat kami dibangunkan kembali untuk kami menghadapi hari-hari yang akan datang dengan penuh penyembahan kepada-Mu, sebab sesungguhnya di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sucikan hati pikiran kami, Roh Kudus bersabdalah di tengah kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini dari Injil Lukas. Teks yang ada dari ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 30 hingga ayat 37 saja. Jadi 7 ayat saja. Lukas pasal 10 ayat 30 hingga ayat yang ke-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, menyimpan dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Bagian ini adalah bagian favorit, bagian yang mudah diingat, bagian yang sudah sering kali dikhotbahkan, diperdengarkan, dijadikan drama, apalagi kalau Natal, dan dijadikan banyak sekali pokok pembicaraan. Tetapi kita harus berhati-hati karena seringkali ayat ini ditafsirkan atau dimengerti tidak di dalam konteks secara menyeluruh dan benar. Misalnya, Yerusalem seringkali
dijadikan sebagai simbol untuk gereja. Jadi kenapa orang ini dirampok? Karena dia tinggalkan gereja. Lalu dari Yerusalem turun ke Yeriko. Ya, kalau dia meninggalkan Yerusalem, maka dia akan mengalami penurunan sampai ke Yeriko. Dan memang secara geografis Yerusalem ke Yeriko itu memang jalannya turun. Bukan karena arti simbolis. Nah, kemudian orang Samaria seringkali disimbolkan sebagai Yesus yang merawat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, menarik sekali bagian ini karena bagian ini adalah penjelasan Tuhan Yesus atau jawaban Tuhan Yesus pada waktu ada ayat 25 seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus untuk bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus bertanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat?" Lalu ahli Taurat sudah hafal, dia sudah tahu. Dia berkata, yang tertulis di dalam hukum Taurat adalah, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, kata Yesus, ya sudah, kalau gitu perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi kemudian orang ini, ahli Taurat ini, bertanya lagi untuk menjebak Yesus. Dia bertanya, siapa? Kan dikatakan tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ahli Taurat ini bertanya, sesamaku itu siapa? Sesama manusia itu siapa? Karena orang-orang Yahudi punya satu pendapat pengertian bahwa yang disebut sebagai sesama manusia adalah orang-orang yang sama dengan mereka, sama suku bangsanya, sama bahasanya, dan sama latar belakangnya. Bahkan di kalangan orang Yerusalem, mereka tidak melihat orang Galilea itu sebagai orang yang sama. Hanya gara-gara aksennya, dialek Galilea pada waktu itu berbeda dengan dialek Yerusalem. Kalau hari ini mungkin sudah tidak ada perbandingannya karena sudah merata. Tapi pada masa itu orang-orang Galilea dialeknya dialek yang mungkin setengah terbelakang. Orang Jawa mungkin berkata dialek orang Galilea ini dialek ngapak-ngapak, kira-kira begitu. Itu sebabnya pada waktu Petrus mengikuti Tuhan Yesus, pada waktu Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas, maka ada seorang hamba perempuan yang berkata kepada Petrus, "Hei, kamu pengikutnya dia kan? Itu nyata dari bahasamu." Bahkan orang-orang Yerusalem kalau melihat orang Galilea pergi ke Yerusalem, seringkali diolok-olok. Itu dengan orang Galilea. Apalagi dengan orang Samaria. Nah, Alkitab berkata, Yesus berkata, pada waktu ditanya siapa sesamaku manusia, Yesus gak jawab. Yesus hanya memberikan perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kira-kira siapa orang ini? Sudah. Kira-kira saja. Businessman, pedagang, lawyer, guru, atau siapa kira-kira? Memang Alkitab tidak jelaskan. Tetapi kita tahu Yeriko adalah tempat yang pada waktu itu biasa bermukim para pemimpin atau ulama-ulama Yahudi. Jadi kemungkinan orang ini adalah, mungkin dia adalah, kalau tidak orang Lewi, mungkin dia adalah imam.
Itu sebabnya kalau kita melihat, kita tidak heran pada waktu di ayat 31 dikatakan kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Kenapa? Karena memang itulah jalan yang biasa dilalui oleh orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko atau naik dari Yeriko ke Yerusalem. Jadi imam-imam atau orang-orang Lewi ini biasa kalau mereka sudah selesai dari melakukan tugasnya di bait suci, mereka pulang ke rumahnya. Rumahnya di mana? Mereka tidak hanya sekedar tinggal di Yerusalem, tetapi memang pada masa, kalau kita melihat pada zaman kemah tabernakel, orang-orang Lewi itu tinggalnya di dekat kemah suci. Tetapi setelah bait suci berdiri dan setelah mereka ini kembali dari pembuangan, rupa-rupanya ada perubahan. Jadi sebagian di antara mereka tinggal di Yeriko. Sehingga banyak sekali agama rohaniwan-rohaniwan yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi kemungkinan ayat 30 yang dirampok ini adalah imam atau dia adalah orang Lewi. Nah, kita tahu imam itu bukan sembarangan orang. Karena imam ini bertindak atas nama umat untuk menyampaikan doa-doa umat kepada Tuhan Allah, dan dia melayani di bait suci. Jadi dia orang-orang yang dipandang dalam tanda kutip suci. Nah, siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah suku di antara 12 suku, dialah suku yang dikhususkan untuk melayani di bait suci. Jadi orang Lewi tidak bekerja, tidak melakukan apapun selain melayani di bait suci. Nah, kita melihat ada orang yang dirampok di tengah jalan, dan ayat 31 sepertinya adalah berita sukacita. Makanya dipakai kata kebetulan. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu. Harapannya kalau dia imam tentunya dia orang yang dalam tanda kutip holy. Kalau dia imam tentunya dia orang yang mengerti kitab suci. Kalau dia imam tentunya dia adalah orang yang mengerti bagaimana dia harus menolong orang lain. Karena dikatakan dia sudah mengerti kan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruh kehidupanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukan salah satunya dengan cara kita mengasihi sesama yang kelihatan. Jadi orang imam ini harusnya tahu bagaimana dia mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kebetulan. Now, by chance, di dalam bahasa Inggris dikatakan. Wah, ini berita baik. Tentunya orang yang dirampok tadi pasti ditolong. Namanya imam kan? Tetapi ternyata Alkitab berkata, ia melihat orang itu, tetapi ayat 31, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, apa yang membuat imam ini tidak menolong? Di dalam peraturan hukum Taurat disebutkan, kalau seseorang by any chance, kebetulan atau tidak disengaja atau sengaja melihat orang mati dan dia menyentuh orang mati ini, maka dia menjadi najis. Dan kalau dia najis, peraturannya berat banget. Dia harus ini, itu, dia harus mentahirkan diri, dia tidak boleh begini, tidak boleh begitu selama berhari-hari, dan baru setelah itu dia dinyatakan bersih. Jadi kemungkinan imam ini melihat ada orang terkapar di situ, tidak bergerak, dia terjadi konflik batin. Mau ditolong gak nih? Ya kalau dia masih hidup, kalau sudah mati, kan saya jadi najis nanti, merugikan saya. Jadi ya sudah, akhirnya imam itu pergi. Jadi kebetulan tadi, kebetulan yang tidak betul.
Karena imam ini tadi kebetulan sebetulnya berita baik, imam lewat, tetapi imamnya justru lewat saja. Padahal dia sudah melihat. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, sama, perbuatannya sama. Ketika ia melihat orang itu, jadi diawali dengan kata melihat. Tetapi melihatnya orang Lewi dan melihatnya imam ini adalah melihat sebagaimana orang biasa, orang dunia lihat. Melihat tanpa ada belas kasihan. Itu sebabnya dikatakan ayat 32, ia melihat orang itu, lalu sama juga. Kalau kata yang dipakai sama dengan ayat 31, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi orang Lewi dan imam ini di dalam bahasa Indonesia disebut 11-12. Artinya apa? Dia nggak beda. Lihat orang, orangnya dirampok, habis harta bendanya, dia setengah mati, tetapi kedua orang yang seharusnya mengerti firman dan harusnya menolong, justru tidak menolong. Jadi melihat tapi tidak menolong, mengerti tapi tidak melakukan. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika, perhatikan ayat yang ke-33, perhatikan, dan ketika ia jadi kata melihat diulang 3 kali. Ayat 31, 32, 33. Melihat, melihat, melihat. Nah, ini kalau di dalam ilmu tafsir Alkitab, ilmu hermeneutik, ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan karena diulang 3 kali. Bedanya, 2 yang pertama, ayat 31-32 berkata, ia melihat, kemudian ia melewatinya. Ayat 33 menjadi pembeda. Ia melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang 2 lewat without any feeling. Yang ketiga lewat with a compassion. Lewat dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, apa yang Tuhan Yesus sedang ajarkan di ayat 33? Kenapa dikatakan lalu datang seorang Samaria? Nah, kalau kita melihat ayat 30 tadi, yang dirampok itu orang yang sebangsa dengan orang Lewi dan imam. Mereka adalah orang Yahudi. Tetapi sama-sama pun tidak menjamin bahwa seseorang pasti menolong. Ayat 33 dikatakan, lalu datanglah seorang Samaria. Siapa orang Samaria? Dia adalah orang dari bangsa Samaria. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mencatat, membaca Alkitab, di Alkitab dijelaskan berkali-kali ada permusuhan atau ketidakcocokan antara orang Samaria dan orang Yahudi, walaupun keduanya sama-sama tinggal di tanah Palestina. Kenapa? Nah, kalau sudah membaca Yohanes pasal 4, sudah akan temukan pada waktu Yesus tengah hari, dia haus, dia datang ke sumur di Sikar, sumur Yakub, dan di situ ada seorang wanita Samaria. Kemudian Yesus berkata, beri aku air minum. Wanita Samaria ini berkata, masakan kamu orang Yahudi meminta air minum kepadaku orang Samaria? Bukankah kamu nggak bicara sama orang Samaria? Kenapa? Karena ada ketegangan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Ceritanya dari nenek moyang, saudara. Jadi memang ternyata ketegangan, kebencian, ketidakcocokan nenek moyang
itu seringkali dibawa-bawa sampai keturunan yang ke-7, keturunan ke-8, ke-13 ya sudah. Jadi ceritanya begini, setelah raja zaman dulu, setelah Daud wafat, Daud digantikan oleh Salomo. Kemudian Salomo membangun bait Allah. Nah, kemudian di dalam perjalanan selanjutnya, Salomo hidupnya berbeda dengan Daud. Salomo menikah dengan banyak istri, dengan banyak wanita. Sehingga Alkitab mencatat bahwa istrinya Salomo, yang datang Babel tadi selalu tahu, istrinya Salomo 700. Itu istri resminya. Gundiknya, ya, mungkin bukan siri ya, gundik. Kok siri kan setengah resmi ya. Gundiknya itu 300. Itu sebabnya apa yang dilakukan Tuhan adalah setelah Salomo wafat, kerajaannya terpecah jadi 2. Jadi Israel terpecah jadi 2, yang satu Israel Utara, yang satu Israel Selatan. Israel Utara ibu kotanya Samaria, Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Israel Utara dikenal dengan Israel, Israel Selatan dikenal dengan Yehuda. Hanya ada 2 suku, suku Yehuda dan Benyamin di Israel Selatan. Sedangkan 10 yang lainnya ada di atas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar Alkitab mencatat bahwa setelah Salomo, kemudian Israel Utara dan Selatan, ini rajanya berganti-ganti. Tetapi Alkitab mencatat dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh, kita membaca bahwa Raja-Rajanya, dalam kitab Raja-Raja kita membaca bahwa Israel Utara, semua rajanya tidak ada yang takut akan Tuhan. Bahasa Jawanya ciloko. Sekian banyaknya raja, 13 sampai sekitar belasan, 13 sampai 15 raja, tidak ada satupun yang takut akan Tuhan, dan semuanya perbuatannya menyimpang, bahkan menyembah berhala. Bahkan sudah dikasih Tuhan, mereka hidupnya tidak karu-karuan. Salah satunya adalah Raja Ahab yang dikenal sebagai suami dari Isabel. Menyembah Baal, Dagon, dan semuanya disembah. Sudah tidak karu-karuan. Bahkan kadang-kadang berhalanya bukan cuma satu, berhalanya rombongan, berhala berjemaah. Akhirnya, singkat cerita, nah bagaimana dengan Israel Selatan atau Yehuda tadi? Israel Selatan ini beda dikit. Kalau di utara, ini semua rajanya brengsek, saudara. Yang Israel Selatan atau Yehuda ini masih ada beberapa yang takut akan Tuhan. Misalnya siapa? Yosia, Hizkia misalnya. Nah, mereka ini raja-raja yang takut akan Tuhan. Tapi ada juga. Nah, kemudian kerajaan Israel Selatan ini adalah keturunan Daud. Israel Utara bukan keturunan Daud. Karena yang jadi raja pertama itu panglimanya Salomo. Jadi sebetulnya yang asli itu yang bawah, yang atas itu KW alias palsu sebetulnya. Itu sebabnya perbuatan mereka nggak karuan menyembah berhala. Israel Selatan terus berjalan juga sudah sama-sama berdampingan, tapi ujungnya berbeda. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel, ya sudah biasa datang Bible tadi, mestinya ingat ya. Kalau nggak ingat ya ini sebagai reminder aja. Tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara diduduki oleh kerajaan yang namanya Assyria, dengan ibu kotanya Niniwe. Ini Assyria itu kerajaan yang cukup luas, mulai dari utaranya Israel terus sampai ke Mesopotamia. Kemudian pada tahun 722 itu kerajaan utara dibawa, pada waktu ditundukkan oleh kerajaan Assyria, maka sebagian besar penduduknya diangkut, pindah. Kalau sebagian besar diangkut, kan di situ kosong, tinggal dikit. Makanya oleh Raja Assyria
kalau tidak salah namanya Esarhaddon, kalau nggak salah ya. Maka didatang, di drop penduduk dari bangsa-bangsa lain. Nah, mereka tinggal di Israel Utara dan mereka kawin-mawin dengan orang Israel Utara dan mereka menjadi pemeluk agama yang disebut sebagai dalam Yohanes pasal 4 menyembah. Mereka berpegang kepada Pentatuk. Tetapi Pentatuknya, Tauratnya dibikin beda. Kalau di dalam Taurat penyembahan harusnya dilakukan di Yerusalem, di Bait Suci, maka orang Samaria ini dibikin beda-beda tipis, saudara. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang Yahudi asli yang bebas dari pembuangan. Mereka mengklaim diri seperti itu dan mereka membuat rumah ibadah di Gunung Gerizim atau Gunung Ebal. Dan mereka punya kitab sendiri namanya Samaritan Pentatuk. Sampai hari ini ada orang-orang Samaria yang menyembahnya di Gunung Gerizim. Nah, yang selatan bagaimana? Yang selatan pada sama juga, cuma beda 150 tahun kemudian, tahun 586 sebelum Masehi, yang Israel Selatan atau Yehuda ini dibuang ke Babilonia. Tadi Assyria, di dalam kerajaan Assyria itu ada kerajaan Babilonia yang ada di bawahnya. Tapi kerajaan Babilonia yang kecil ini kemudian berkembang kuat, menundukkan Assyria, sehingga namanya jadi Babilonia. Nah, Israel setelah Babilonia ini makin kuat, maka Babilonia datang dan menaklukkan Israel Selatan atau Yehuda. Kemudian sama riwayatnya dengan Israel Utara. Orang-orang yang kuat sebagian besar penduduknya dibawa pergi diasingkan di Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar. Jadi yang sini diasingkan Assyria ditaklukkan oleh Babilonia, terus Israel Selatan juga ditaklukkan, dibawa ke pengasingan. Nah, setelah itu 70 tahun kemudian, mungkin bukan 70 tahun exactly, tetapi sebelum 70 kurang lebih 50 tahun sampai 60 tahun, tapi selesainya mereka itu 70 tahun. Kemudian ada tadi Assyria kan ditundukkan Babilonia. Babilonia ditundukkan oleh Persia. Ada satu nama yang namanya Kores atau Cyrus dalam bahasa Inggris. Kores ini raja yang raja yang toleran, saudara. Jadi pada waktu mereka tahu ini orang-orang Israel adalah orang-orang Israel Selatannya adalah orang-orang yang dibuang, mereka diizinkan pulang oleh karena tangan Tuhan yang mempengaruhi Kores, sehingga berbondong-bondonglah mereka pulang. Yehuda tadi pulang ke Israel. Waktu mereka pulang ke Israel, mereka nemu, loh, ini kok ada orang-orang asing ini, yang wajahnya beda-beda tipis sama kita, ya. Lalu kok punya kitabnya kok beda ya? Kok Samaritan Pentatuk ini, ya? Aduh, terus mereka kok nyembahnya Gunung Gerizim ini, wah nggak bener ini. Tapi yang tadi Israel tadi bangsa drop-dropan yang kawin-mawin dengan orang Israel Utara tadi bilang, oh, kamu ini orang yang sudah dikutuk oleh Tuhan, dibawa ke pembuangan. Kita ini loh, ini orang asli, ya, nggak pernah kena pembuangan. Kita ini bangsa yang dicinta Tuhan, ya. Jadi sama-sama berebut mengaku diri sebagai bangsa yang dicinta Tuhan. Sama kayak orang Indonesia sekarang ini. Kalau ada orang Chinese, dibilangnya apa? Dasar Cina kamu ya, Cina kamu ya, Cina kamu ya. Padahal mereka juga orang-orang pendatang, sama pendatang. Sama kan kita di Amerika juga gitu kan ya. Kita datang di Amerika pada waktu ada Asian hate itu, dibilang apa? Hey, what's your name? Huh? What's your name? Your last name is Lee, right? Go back home to your home country. Ya, suruh pulang loh, suruh pulang. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka itulah yang punya bangsa ini. Padahal mereka juga adalah bangsa. Makanya kemarin waktu Thanksgiving itu kan ada rame itu. Entah sudah baca artikelnya atau enggak. Waktu Thanksgiving ada satu berita artikel gini.
How is Thanksgiving according to the Native American perspective? Orang Amerika Thanksgiving. Lah orang Native Amerika gimana saudara? Wong tanahnya diambil. Bisa Thanksgiving? Nah, kadang-kadang kita ini kurang sensitif ya. Kita cuma memaknai dengan satu sisi tanpa kita bisa memandang orang lain. Itu sebabnya kalau kita belajar di dalam ilmu misi, saya share sedikit ya. Kalau kita belajar ilmu misi di dalam sekolah kita, kepada kita diajarkan bahwa kaum pendatang itu sebetulnya semua kita adalah kaum pendatang. Tidak ada yang namanya penduduk asli. Karena kita semua adalah keturunan Nabi Nuh. Dan kita semua adalah mendatangi tempat-tempat tertentu. Dan kita harus melihat tempat di mana kita datangi sebagai ladang misi. Nah, ini yang terjadi dengan Samaria dan Yahudi. Itu sebabnya, saudara, sampai hari itu terjadi pertentangan. Sehingga orang Samaria sama orang Yahudi pelotot-pelototan, saudara. Mereka nggak ngomong dan mereka tidak mau saling membantu. Makanya Tuhan Yesus bawa, nih ada orang Yahudi nih dirampok. Dua orang Yahudi bahkan dia imam, bahkan dia orang Lewi nggak mau tolong. Tapi ini orang Samaria, justru dia melihat tergerak oleh belas kasihan ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Dia tidak takut loh menyentuh orang itu. Dia nggak takut kalau dia itu najis. Kepada pemilik penimpan katanya, rawatlah dia. Terus keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Dia membawa ke tempat penginapan dan minta orang untuk merawat. Dan dia bilang, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Terus Yesus bertanya ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Lalu orang itu jawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada. Ini orang ini kurang ajar, saudara. Di mana kurang ajarnya? Ayat 37, ayo coba lihat. Di mana kurang ajarnya ini orang? Pada dia ahli Taurat. Di mana kurang ajarnya 37? Enggak nyebutin. Ditanya Tuhan Yesus, siapa yang dari sesama manusia? Nggak bilang orang Samari. Ini masih mulutnya masih jahat, saudara. Nyebut Samaria aja nggak mau loh, saudara. Mestinya kan dia bilang orang Samaria itu kan. Tapi dasarnya orang kalau hatinya nggak dijamah, saudara. Pergi ke gereja tapi ya sama, saudara. Bilang Samaria itu, no, saya nggak mau nyebut namanya. Orangnya naik mobil merah itu. Orangnya nggak lontong opor itu. Orangnya tadi mega tadi loh. Ada banyak pada naikin tol, gitu selesai kan? Enggak, tadi yang mimpin pujian tadi loh. Ada tahu namanya? Yang main piano tadi loh. Ada bilang Pak Yongki, gitu selesai urusan. Enggak, dia main piano tadi loh. Ada tahu nama, tapi nggak menyebut. Ini loh saudara bu. Ini namanya orang apa ini? Boceng Li ya saudara. Boceng Li Kukuai ya. Apalagi Puhau, apalagi Amsyong. Sudah ketemu nggak orang begini di ayat 37? Sudah sering ketemu gitu? Oh banyak ya. Apa barangkali istrinya atau suaminya di rumah. Nah, tapi sebetulnya ayat ini apa saudara? Tuhan ingin bicara kepada kita. Waktu Tuhan Yesus berkata, siapakah menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sebetulnya Tuhan itu sedang berbicara sama orang ini. Sudahkah kamu itu jadi sesama buat orang yang dirampok tadi? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita menjadi sesama bukan karena kita punya posisi di gereja, bukan karena dia imam, bukan karena dia orang lain. Bahkan kalau kita membaca di sini, saudara, saya juga introspeksi kepada diri saya sendiri, dan kita sama-sama malu. Semua arogansi, semua yang selama ini kita pertahankan, kita pertontonkan, kita tonjolkan, kita banggakan,
ternyata nol besar, dan semua itu dirubuhkan oleh cerita yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin melayani di gereja, jadi pendeta, jadi pengurus, jadi aktivis, jadi pelayan apapun juga. Tapi pada waktu sampai kepada yang namanya mengasihi sesama, seringkali disitulah kita jatuh. Sudah dikasih Tuhan, aplikasinya yang sederhana adalah bukan pada teori. Ahli Taurat ini hebat, dia bisa menjawab dengan benar. Tetapi sekali lagi hanya dengan perkataan saja, karena perbuatannya tidak berubah. Dia menyebut Samaria pun tidak mau. Makanya kata Yesus padanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sama dengan kita, di hadapan kita ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Waktu kita keluar dari pintu ruangan ini, kalimat ayat yang ke-37 berbicara kepada kita, pergilah dan perbuatlah. Artinya dia yang sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia yang sudah membagi hidupnya. Dia bukan melihat saya, oh Yonas ini kok gitu ya, terus Tuhan Yesus diam aja di surga masa tutup ya. Bukan. Tapi justru dia memberikan nyawanya supaya saya yang hina ini mendapatkan jaminan yang mulia, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan cara dia menebus saya dari segala dosa dan pelanggaran saya. Seringkali hal-hal seperti ini tanpa kita sadari menyelinap masuk dalam hidup dan hati kita. Kepedulian kita mulai hilang atas nama COVID dan karantina. Kita tidak lagi peduli dengan sesama karena kita berpikir ini kan masa pandemi. Kita tidak peduli dengan sesama karena kita berpikir saya kan penyintas, saya kan belum vaksin, saya kan vaksinnya belum lengkap. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya ayat-ayat ini yang dipadukan dengan perjamuan pada siang hari ini mengingatkan kita dan menolong kita untuk kita kembali kepada hakikat kekristenan yang utama, yaitu kasih. Hakikat utama atau inti utama dari kekristenan adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Matius 22 ayat 37 dan 38. Hukum yang pertama dan terutama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kasih sudah mulai hilang dari gereja, kalau kasih sudah mulai hambar di dalam gereja, layak Tuhan Yesus mengingatkan kita. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu mulai hambar, dengan apakah dia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain ia diinjak-injak orang. Kasih adalah kesaksian terbesar yang kita bisa berikan kepada dunia ini. Kasih adalah kesaksian yang berdampak yang kita bisa berikan kepada dunia.
kalau kita sadar bahwa kita pun ada sebagaimana kita ada karena kita dikasihi oleh Tuhan. Layaklah doa yang diajarkan Tuhan Yesus berkata, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari sehingga kita bangkit berdiri. Kita akan menghadapi perjamuan yang Tuhan sediakan. Mari kita menaikkan doa yang simple yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Masing-masing mengucapkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Di hadapan saya ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Setiap kali kamu melakukan ini menjadi peringatan akan aku. Dan juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, terima kasih untuk undangan-Mu, untuk sehidangan dengan Engkau, makan roti dan minum anggur, untuk mengingat tentang Engkau. Bukan tentang Engkau, tapi mengingat Engkau yang sudah mati kayu salib dan memberikan Roh-Mu untuk tinggal di hati kami, sehingga kami tidak harus sendiri di dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan hari-hari ini, karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk mengambil roti dan cawan ini dan bersama-sama menikmatinya dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita berdiri bersama. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makan bersama-sama untuk mengingat akan Dia. Cawan minuman ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Minum bersama-sama untuk mengingat akan Dia. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang indah ini. Tuhan terus menguatkan kami menjalani kehidupan ini, supaya kami terus dapat mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan yang nyata. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis gereja, sebagai orang Kristen, tolong kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Yonas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu tetap tinggal di dalam hati kita, mengingat bulan Desember ini adalah bulan kasih, di mana Tuhan telah mengirim anak yang tunggal untuk memperingati hari Natal. Ya saudara, saya sempat kita diajak bersama-sama untuk mendoakan saudara kita yang juga negara kita. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, pada pagi ini ya Tuhan, memang dunia tidak menjanjikan apa-apa. Tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini ya Tuhan. Tapi hanya Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang mau menerima kami apabila kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan saudara kami yang sakit ya Tuhan, yang ada kekurangan ya Tuhan. Kira-kiranya Tuhan mau menolong seperti Bu Aimin, Bu Rusi, Timothy ya Tuhan, Pak Handi, Ciliani, dan Ciing ya Tuhan, Mike ya Tuhan. Kira-kiranya Tuhan yang mengetahui satu persatu ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memelihara kami dalam kehidupan kami. Kami juga tahu Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu satupun dimanapun mereka berada di dalam kekurangan ya Tuhan. Tuhan, kira-kiranya Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan beri pengharapan dan kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami dalam kehidupan kami masing-masing dalam dunia ini yang penuh dengan segala percobaan, kira-kiranya Tuhan mau menolong ya Tuhan pemerintah kami Amerika maupun Indonesia ya Tuhan di dalam menghadapi banyak ujian ya Tuhan yang semua serba tanda tanya. Tapi ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang sesuatu untuk kami di dalam menjalani hidup-hidup kami ya Tuhan, di mana kami perlu bersandar lagi, berserah lagi kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan memelihara kami dari tiap hari ke hari ya Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami semua ya Tuhan satu persatu di dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan semua doa ini. Amin. Terima kasih Oke yang berdoa untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan ya.
Tiba saatnya kita akan memberi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Kau berikan, nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Sekarang kita akan memberi dengan apa yang ada. Tuhan berkati, kuduskan persembahan ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, memberkati juga yang belum sempat memberi. Kiranya Kau pakai untuk memperbesar kerajaan-Mu di sekitar sini. Terima kasih Bapak. Tengah doa seluruh kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Dialah segalanya. Mari kita nyanyi sambil menyerahkan persembahan. Mari kita berdiri bersama. Sudah dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Pulanglah dan kaulah anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan sukacita Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin.